Iya, begini saudaraku, saya menyadarkan manusia di tingkat level yang paling tinggi, tidak pakai agama. Jadilah manusia spiritual Taman Eden, yang siang malam menyembah Tuhan. No seks, tidak memikirkan seks, tidak memikirkan keinginan-keinginan duniawi, kedagingan, lepas semuanya. Hubungan semuanya lepas, saudara. Kita hanya tertuju satu-satunya kepada Tuhan, spiritual kita. Bapak Ibu jangan kaget besok-besok ya, Bapak Ibu tinggal lihat cahaya. Saya berbicara, saya datang dalam bentuk cahaya. Seperti Musa itu melihat api di tengah-tengah rumput. Nah, kita ini manusia spiritual bisa merubah diri kita menjadi cahaya, saudara. Kembali kepada sumber cahaya itu adalah api Roh Kudus. Roh Tuhan itu sendiri yang membakar sanubari hati Bapak Ibu. Saya menyadarkan pada saat di titik level yang paling tertinggi ini, manusia spiritual yang berjalan di dalam kebenaran, kekudusan firman Tuhan. Mau apa kata dunia, mau apa fitnah-fitnah dunia, ya terserah itu apa kata dunia. Tapi kan saudara, dunia itu tidak tahu. Dunia itu tidak tahu dengan dimensi kebenaran. Dunia itu buta dan tuli tentang kebenaran. Dan dunia sangat ketakutan dengan manusia cahaya. Dengan manusia yang memberitahukan kebenaran. Di luar logika manusia itu sendiri. Tidak bisa manusia itu menyelami pekerjaan Tuhan. Dan tidak bisa manusia itu mengkotak-kotakan. Apalagi manusia itu bisa memikirkan apa yang dirancang oleh Tuhan, apa gerangan yang dibuat oleh Tuhan. Mereka patok hanya dengan logika mereka, saudara. Saudara bisa lihat, apakah masuk di logika saudara? Tubuh saya ini percaya cahaya loh, saudara. Api loh, saya lihat tubuh saya ini api. Tapi kalau saudara lihat di kamera, ini cahaya, saudara. Kemuliaan Tuhan, api Tuhan. Apakah ini masuk di logika saudara? Ada manusia yang berapi-api, saudara, memiliki tubuh api yang berjalan di tengah-tengah dunia ini. Bisa tidak? Bapak Ibu bisa tidak? Buat video di tempat yang gelap seperti ini, bercahaya-cahaya seperti ini dan mengeluarkan cahaya api. Di tangan, ada mahkota di atas kepala. Apakah ini bisa dinalar secara logika, saudara? Jangan sampai perubahan tubuh supranatural saya ke depan, saudara tidak bisa melihat lagi saya. Saya dalam bentuk cahaya saya datang. Dan semua tembok bisa saya tembus. Karena saya manusia spiritual, manusia supranatural, yang memberi pesan kepada dunia, yang ingin menyelamatkan dunia daripada kesesatan. Sementara saudara menuduh saya penyesat-penyesat. Padahal saudara tidak sampai kehidupan spiritual saudara di dalam dimensi roh dan kebenaran. Karena saudara suka melakukan dosa. Suka senang hidup di dalam lumpur dosa itu karena enak. Nikmat. Dosa itu nikmat, saudara. Sementara saya untuk menjaga kesucian kebenaran hidup saya, nyawa beberapa kali terbang. Jadi bayaran kehidupan kita di dunia ini beda kelas, saudara. Saya bukan berteori, saya bukan memikat saudara dengan baju-baju, jubah-jubah keagamawian, dengan jubah-jubah yang berlapis-lapis, tetapi saya hiasi hati saya dengan kesucian, kebenaran hidup, di gelap, di terang, mata Tuhan melihat. Saya tidak bisa berkata-kata banyak kepada saudara, karena saudara tidak sampai saudara di dalam kehidupan spiritual yang saya lakukan di tengah-tengah dunia ini. Saudara tidak bisa meniru gaya hidup, style hidup saya, Bapak Ibu, di dalam menyembah Tuhan. Itu berjam-jam, saudara. Itu yang saudara tidak bisa tiru. Saudara sibuk. Kebanyakan dari kita
Yang mengklaim anak-anak Tuhan ini terlalu sibuk dengan kesibukan keduniawian mereka. Mereka lupa untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Mereka lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saya sampai berjam-jam berkomunikasi dengan Tuhan. Berpuasa puluhan tahun. Gaya style hidup saya susah untuk saudara tiru. Makanya saudara paling cepat mengatakan saya penyesat, bukan? Saya menyesatkan seluruh umat manusia. Sabar, tenang dulu saudara. Sebelum saya menghilang dari dunia ini, saya mau kasih tahu satu hal. Selamat menikmati di dunia antikris, dajjal, pengontrolan satu sistem dunia dalam bentuk cairan vaksin. Dan itu sangat mematikan Anda. Apakah saya sebagai penyesat dalam hal ini? Anda pun tidak berterima kasih kepada saya. Hanya tahu memaki-maki saya, menghina-hina saya, memfitnah-fitnah saya. Saya juga tidak perlu Anda mengenal saya. Siapa saya? Saya hanya ibu rumah tangga biasa. Cuma sayangnya saya dipakai Tuhan. Di akhir zaman ini itu sayangnya. Itu dan itu juga Bapak Ibu tidak tahu. Kalau saya ini dipakai Tuhan di akhir zaman, betul? Yang Bapak Ibu tahu saya hanyalah emak-emak biasa. Sabar dulu, jangan dulu penyesat itu dilekatkan dalam diri saya. Yang saya katakan ini adalah sebuah kebenaran yang Bapak Ibu tidak sadar. Bapak Ibu itu mata hatinya sudah tertutup di dalam keduniawian ini. Karena sibuk melakukan dosa. Bapak Ibu sibuk melakukan dosa. Sibuk untuk menyalurkan hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu birahi, kesenangan-kesenangan keduniawian. Sementara saya itu bayar harga, berdoa berjam-jam di hadapan Tuhan, berlutut dengan air mata, sampai bantal tidur saya basah. Saya berbicara dengan Tuhan, saya berdoa untuk seluruh dunia yang dibawa ancaman genosida. Saudara kan tidak tahu, setan itu datang dengan merayu sayang. Setan itu datang dengan kata, "Shalom Bapak Ibu Saudara, maukah Anda menerima cairan dajjal ini?" Tapi kan cairan dajjal itu mereka rubah. Maukah Anda menerima cairan yang menyehatkan tubuhmu? Tahu enggak di bahasa roh itu artinya maukah Anda menerima cairan yang mematikan tubuhmu ini? Kedua, cairan mematikan jiwamu. Ketiga, sampai rohmu menyembah kepada sistem binatang 666 itu. Maukah? Itu bukankah itu menyehatkan? Itu sudah didoping Anda. Roh Anda dikasih makan dusta. Bukankah setan itu menyamar seperti malaikat terang dan dia memakai jubah-jubah keagamawian? Ingat, yang paling pertama itu dikontrol adalah tokoh-tokoh agamawia. Ingat gak penerimaan tanda itu? Yang dipanggil duluan siapa? Tokoh-tokoh agamawia. Saya pun, mereka mau seret di situ Bapak Ibu, sampai bertengkar, berkelahi, sampai kaki di bawah, kepala di atas, kaki di atas, kepala di bawah kita. Bakalai habis-habisan. Untuk tanda itu saudara, begitu panasnya. Yang pertama apa? Tokoh-tokoh keagamawian, dan saudara terseret di dalamnya. Nanti saudara menyesalinya, terlambat. Karena saudara tidak punya iman. Saudara tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman. Saudara tidak ada di dalam lingkaran api Tuhan yang menjaga saudara dari segala serangan musuh yang begitu mereka memikat saudara dengan kata-kata, maukah? Maukah supaya kita sehat, umur panjang, sehat sentosa? Saudara tidak percaya, Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut, aku menyertai kalian sampai kesudahan zaman. Bukan botol vaksin itu yang menyertai kalian di akhir zaman, tapi kuasa Tuhan. Kalian lupa dengan kuasa Tuhan. Lupa ya dengan kuasa Tuhan. Kalian sandar iman kalian di botol vaksin, bukan kepada kuasa Tuhan. Kalian sandar ke botol itu. Kalau tidak pakai itu tidak bisa makan, tidak dapat bantuan. Anda tidak dilayani oleh dunia. Itu susahnya.
Saudara tidak tahu jerat-jerat maut itu sangat halus dan tidak kelihatan. Dan memang saudara itu boleh saya katakan adalah manusia yang bodoh, yang biongo, buta tuli, telanjang, tapi merasa diri pintar, merasa diri hebat. Oke, sampai sini saya terima. Anda pintar, Anda hebat, Anda oke, Anda berkredibilitas, berpendidikan tinggi, berkualitas tinggi, punya logika yang tinggi, punya kata-kata, pakai kata-kata kalimat yang serba tinggi, kalimat Yunani lah, Ibrani lah, Arab lah, semua bahasa Anda kuasai, Inggris lah, Prancis lah, Belanda lah, oke. Itu kelebihan Anda. Tapi di mata Tuhan, sesungguhnya Anda itu bodoh. Karena Anda tidak tahu tanda binatang itu ada di mana. Tanda Dajjal itu ada di mana. Tanda sistem pengontrolan dunia itu ada di mana. Ya kan? Itu Anda bodoh. Itu di mata Tuhan loh, Anda bodoh. Tapi di mata dunia, Anda oke, it's okay lah. Anda dipuja-puja, dipuja-puji sebagai orang pintar, berkredibilitas tinggi. Tapi itu sia-sia saudara. Mau Anda S1 sampai S7, S12, di dunia ilahi tidak dipakai itu. Tidak dipakai, itu hanya untuk menyombongkan diri Anda. Sebenarnya S1, S2, S3 itu, S7 sampai S7, S teler, S keliling, itu hanya untuk menyombongkan diri Anda di tengah-tengah dunia ini. Anda ingin diakui oleh sesama manusia, wow, Anda hebat, Anda pintar secara logika. Tapi hatimu coba cek hatimu. Hampa enggak? Ada isinya enggak di sini? Ada isinya enggak di sini, saudara? Kosong. Yang ada di sini logika. Logika full. Anda kan kalau ngomong-ngomong dengan jemaat biasa, dengan orang awam, Anda pakai saja copot kalimat yang bernada tinggi dan memakai bahasa Inggris atau memakai Yunani, Ibrani atau bahasa Belanda, Prancis. Orang biasa itu akan tepuk tangan orang, wah pintar. Yang begini ini yang saya cari. Hamba Tuhan tuh yang seperti ini yang saya cari. Anda secara tidak sadar di situ, dengar ini baik, sombong. Makanya banyak yang saya dapat hamba Tuhan sombong di dunia ini. Sombong saudara, dipakai setan semuanya. Sombong. Kenapa mereka pakai kata-kata yang oleh orang awam itu, jemaat biasa itu tinggi banget. Tahu-tahu dia cuma copot di buku, di di bahasa satu saja. Orang awam kan nggak ngerti apa ini dia bicara. Bapak Ibu tahu tidak artinya? Tambah bingung lah jemaat. Apa yang dia ngomong ini? Apa yang dia ngomong ini? Bukan kita toh. Oh bukan Mr. Bernebon. Mr. Bernebon kan ada di atas kapal. Ini yang mempelai soroti ini ahli kitab, ahli Taurat yang ada di atas mimbar. Jubah-jubah agamawian. Ya, yang munafiknya minta ampun. Ya, jadi jemaat itu bukannya pinter secara rohani, mereka semakin blow on, dibingungkan dengan satu kata yang bagi mereka itu sangat tinggi banget. Anda harus keluar dari sini ke sini. Oh, pakai bahasa semua, bahasa Latin, bahasa Prancis. Umat Tuhan semakin biongo, yang biongo semakin biongo. Apa ini dia? Bahasa Antartika ini dia pakai ini, bahasa luar angkasa. Marilah Bapak Ibu ya. Terus di hadapan Tuhan itu, tertawa Tuhan Bapak Ibu. Ini manusia ini bukan main, sombongnya minta ampun. Marilah Bapak Ibu ya. Kalau dilihat situasi, kalau mau baca ceramah, khotbah, pakai bahasa yang rendah. Kalau Bapak Ibu mau pergi di pasar, baca ceramah di pasar, di kolong-kolong jembatan, atau di gereja-gereja sederhana, atau di gereja-gereja juga yang orang-orangnya sederhana, bukan berpendidikan tinggi, tidak usah pakai bahasa Prancis, bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Inggris. Baru semakin bingung. Itu umat Tuhan bukannya bertobat,
Pulang dari gereja, pulang dari tempat ibadah cuma pusing teler dorang. Terakhir setan libas. Setan libas diam-diam, Bapak Ibu semua hanya tercengang-cengang saja. Siapa? Cuma tinggal baku lihat saja kita. Siapa yang lolos hari ini? Siapa yang lolos hari ini, saudara? Terus yang tawarkan saya itu, Bapak Ibu, di tahun 2021-22, saya kan masih lempar ini WhatsApp saya di umum. Jadi semua telepon, mau dari Sulawesi, mau dari 28 provinsi ini masuk. Dorang bakal saya tahu toh. Dorang bakal saya tahu, Bapak Ibu. Dorang melapor sama saya. Ya, melapor ya. Dorang melapor. Bu Fei, begini, bukan main Bu Fei, gini. Oh memang. Memang ini umat Tuhan bodoh, biongo. Iya Bu, bagaimana Bu ini Bu? Bagaimana yang bakal saya tahu itu hamba Tuhan? Tuh udah pegang malah siang di sini Bu, paksa-paksa. Pakai ini harus pakai itu di tahun 2022. Tahun 2022-2021. Aduh, saya bagaimana sudah? Iya, sampai itu jenderal itu Porengkun datang, patoran pe kota, baru itu jenderal naik pesawat pulang ke Jakarta. Dapat besoknya dorong sopi gelar tikar. Apa gelar tikar? Maksudnya Bu begini, dorang pi gelar jadang. DP itu jenderal itu pulang ke Jakarta, dong langsung atur meja panjang, mau pi basuntik besoknya. Haleluya, memang kita biar memang ngoni jemaat yang bebal. Kurang ajar ngoni. Ada hamba Tuhan, anak Tuhan dipakai Tuhan, bakal saya tahu itu jangan dipakai. Itu sistem dajjal, setan. Itu setan yang ada di Wahyu 666. Orang baru dikasih tahu, begini ini manusia ini. Baru pada belakang itu katanya itu Jenderal Porengkun datang pada orang pe gereja, orang sepi gelar tikar. Meja panjang saya ngobadola itu si ular WHO yang datang si BG, pe anak buah datang. Setan itu menyamar jadi malaikat terang. Orang datang dengan apa? Pakaian putih sayang. Dengan jas jus, kontingan ngoni mau pesan saja, mau suntik yang bagaimana model? Yang besar, yang sedang, atau yang kecil? Yang mana ngoni rasa sadap? Pokoknya DP powerful, mau apa itu? Mata putih. Saya bakal saya ingat itu dari tahun 2020. Sebelum itu tanda dijalankan, saya sudah pada penglihatan di dinding, di mimpi, gelisah saya dapat penglihatan terus mengenai jas tanda ini 66 ini, ya kan? Tinggal ngoni saja suka-suka ngoni. Mau apa yang besar punya mata putih, dapat yang sedang mata kuning, dapat yang kecil mata pokoknya tak putar-putar. Sudah itu saja manusia ngoni. Makanya ngoni tidak punya iman. Coba kalau ngoni punya iman sedikit, pasti ngoni tahu kalau itu tanda setan. Bagaimana ngoni terbenam di dalam kenikmatan dunia, suka bikin dosa, makanya ngoni tidak tahu tanda itu tanda setan. Suka selingkuh lah. Cuma kan tidak ditahu. Susah Bapak Ibu. Kalau kamu tidak tahu, ya sudahlah. Suka bikin dosa kok manusia ini, suka hilap. Biar juga ditegur, dinasehati, malawan. Saya itu kalau tegur nasihati orang, bukannya dorang berterima kasih, dorang cuma naik darah emosi, dorang mau pukul saya karena DP setan yang mengamuk. Setannya yang mengamuk. Kalaupun saya dorang kasih naik mimbar, paling cuma 1-2 kali minta usah saja itu Ibu Fei kasih naik mimbar, tersinggung orang pedosa dia bongkar-bongkar. Saya bilang siapa yang tahu kamu pedosa itu apa kamu bikin di gelap-gelap di kamar, tidak ada orang tahu. Siapa yang tahu kamu pedosa? Hanya Tuhan yang tahu. Berarti roh Tuhan itu yang mau bongkar-bongkar kamu pedosa. Kenapa kamu mau pukul saya? Saya baru turun mimbar, dorang semua pukul. Padahal saya ini so keren-keren, pakai parfum, pakai jas, ya kan? Pakai rok, pakai jas, keren-keren sayang, so cantik-cantik. Mudah turun dari mimbar, dorang mau pukul. Gara-gara tersinggung, dosanya sayang. Saya bilang apa yang saya ngomong ya di atas mimbar, saya juga tidak sadar apa yang saya ngomong. Ternyata bongkar dosa saya. Bongkar dosa. Kalau tidak salah tanda 66 itu ada di kitab Wahyu. Benar nggak Bu Pendeta? Iya, ada di kitab Wahyu 13 itu kan sudah ada semua dijabarkan di situ. Tapi kan semuanya pakai kode.
Makanya dirahasiakan. Nggak ada dikasih tahu. Tanda Dajjal itu 66 itu ada di mana ya? Di vaksin. Masuk di HP. Awalnya dia masuk di Bluetooth. Sekarang dia masuk di QR, lebih mendalam lagi. Besok-besok pembayaran tubuh itu pakai digital. Tapi kan yang sudah vaksin 1-2 itu sudah terhubung, sudah dia di Bluetooth. Dan sudah bisa dikontrol. Semua alamat rumah, mobil, kendaraan, di mana dia berada pasti ditahu, dilacak. Kalau dia ada di perkotaan. Makanya harusnya pindah di pegunungan supaya tidak bisa dilacak. Itu mereka hanya tindis tombol saja, satu tombol Anda mati. Karena Anda sudah dalam sistem pengontrolan. Ya kan? Seperti itu saudara. Saya itu tahu dari tahun 2019-2020. Penglihatan demi penglihatan. Iya saudara Hashibusya, anak Allah kok makan babi. Iya enak, babi itu enak sayang. Coba deh. Coba deh kalau tidak minta rasa tambah. Kalau belum dicoba, babi bilang tidak enak lah, tidak sedap. Coba kalau Anda coba, minta tambah itu saking DP sadap. Hei, mata putih sayang. Dimasak rica-rica, dimasak kecap, aduh. Baru itu babi itu, minyak-minyak babi itu banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya ya. Dibikin-bikin minyak itu, minyak kolagen, minyak kecantikan, semuanya coba. Di dunia kecantikan semuanya pakai minyak babi. Anda di itu mau pergi ke luar negeri supaya Anda daya tahan tubuh itu tahan, ya, dengar baik-baik ini, supaya Anda daya tahan tubuh itu tahan, disuntik pakai minyak babi sayang. Dorang bilang vaksin untuk daya tahan tubuh supaya tahan. Kalau Anda pelutut ini kurang minyak, disuntik pakai minyak babi. Karena DNA babi itu mirip-mirip DNA manusia. Manusia itu memang suka saling membodoh-bodohi toh. Coba macam daun kelor. Daun kelor itu mereka bilang daun setan lah, penghalang setan lah, jangan dimakan lah, apalah. Bapak Ibu tahu enggak kegunaannya itu daun kelor? Bikin kasih terang mata, berpuluh-puluh penyakit hilang. Bapak Ibu lagi bilang itu untuk usir-usir setan itu daun kelor, jangan dimakan. Ya karena Anda bodoh, Anda termakan kebohongan. Anda cuma tanam-tanam itu daun kelor, Anda tidak makan. Coba Anda bikin sayur itu, sayur bening, kalau tidak terang mata Anda. Saya ini kan makan daun kelor. Makanya manusia ini suka makan kebohongan, suka makan dusta. Coba lihat itu artis-artis itu, dorang pesuntik kolagen itu apa? Minyak babi semua sayang. Makanya darahnya haram. Siapa juga sih, cuma manusia yang membeda-bedakan haram, halal. Kan tidak tahu kenapa itu haram. Sampai kenapa? Kenapa itu daging itu jadi haram? Apakah dia saking enaknya? Atau saking berkhasiatnya? Apakah dia itu di zaman dahulu orang itu pada berebutan makan itu daging babi? Sampai dijadikan haram atau bagaimana? Coba selidiki dulu riwayatnya. Selidiki dulu kenapa. Yang banyak kegunaan, yang banyak khasiatnya justru dijadikan manusia sebagai haram. Karena apa? Anda ditebarkan cerita bohong, cerita dongeng, supaya Anda tidak makan, Anda cepat mati dengan berbagai macam penyakit. Coba kelor di sini tidak ada dimakan, tidak ada orang cuma tanam-tanam saja di depan rumahnya, di sawah-sawah, tidak ada makan. Saya lihat mereka cuma tebang-tebang, dibuang daunnya. Ya kalau mereka tidak ambil, biasanya kan saya ambil yang muda-mudanya. Saya ambil, saya bikin sup, karena mereka cuma buang-buang saudara. Banyak daun kelor di sini, sama dengan di Sulawesi. Kalau di Sulawesi lagi lebih banyak. Di Palu itu hanya dijadikan pagar, saudara. Iya, saudara mau kasih saya dengan ayat imamat itu zaman kapan saudara? Itu zamannya Nabi Musa, masih hidup di bawah hukum Taurat. Saudara masih suka hidup di bawah hukum Tauratnya Musa. Aduh, kelamaan deh. Saudara tidak berarti saudara tidak pernah mengalami zaman belas kasihan dan anugerah Tuhan. Nih dikasih nih imamat zaman perjanjian lama yang sobahula, yang ini zamannya Musa saudara.
Musa saja sudah tidak ada di dunia. Tinggal DP roh. Demikian juga babi hutan. Demikian juga ini Imamat 11 ya. Ini dengar ya, ini riwayatnya ini zaman Musa, zaman perjanjian lama yang sudah lama, sudah jauh sekali kita tinggalkan ya. Dengar ini ayatnya ya, saudara Hasyubula yang kirimnya, Imamat 11:7. Ini orang-orang yang masih terikat di bawah hukum Tauratnya Musa, saudara. Ini mereka menaati semuanya. Yang ada di Imamat ini banyak sekali ya. Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang. Tetapi tidak memamah dia. Haram itu bagimu. Itu dihukum Musa ya saudara. Hayabusa, dihukum Musa, dihukum Taurat sudah lama. Saya sudah meninggalkan itu, sudah meninggalkan. Perjanjian lama saya sudah tinggalkan. Perjanjian baru pun saya sudah tinggalkan. Saya sudah ada di kerajaan 1000 tahun damai, saudara. Sudah jauh Bapak Ibu, jauh. Jauh. Perjanjian lama. Tuhan Yesus datang menggenapi semuanya. Hukum Taurat, no way. Tuhan menggenapi semua binatang yang kau lihat ini, yang ada di penglihatan itu Bapak Ibu. Apa yang ada di penglihatan itu? Semua binatang boleh kau makan. Tapi kalau kau muntah, jangan kau makan. Jangan kau makan kalau muntah, jangan. Haram. Yang haram itu justru kata-kata yang melukai hati sesama manusia. Yang suka fitnah, yang suka hina orang, fitnah orang. Nah itu haram. Mendingan itu yang dijaga. Ya kan? Saudara Yenilin, benar Bu Fe, itu kan benar. Saya ini sudah meninggalkan perjanjian baru, belas kasihan, anugerah Tuhan. Saya sudah tinggalkan juga itu zaman itu Bapak Ibu. Saya sudah ada di 1000 tahun damai. Makanya saya bercahaya cahaya berkilau-kilauan. Iya saudara Hasyubu, kalau saudara masih ada di perjanjian lama, silakanlah saudara ke belakang, undur beberapa ribu tahun ke belakang. Itu perjanjian lama ya. Ulala ditinggalkan. Iya, Paulus bertemu Yesus di dalam kubur ya, bukan di jalan sayang. Dulu Saulus itu penjahat, pembunuh anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus. Dia ketemu Tuhan di jalan ke Damsik ya. Akhirnya dia bertobat saudaraku ya, makanya namanya jadi Paulus. Pengikut angkatan jahat berarti ya Bu. Apanya pengikut angkatan jahat yang mana? Ini Dajjal ini. Di dunia antikris ini saudara dengar. Pada saat ini sudah ada 2 kerajaan berdiri. Kerajaan setan Dajjal 66 pakai QRs. Mereka pakai QRs. Semuanya pakai kecanggihan teknologi. Mereka tidak percaya kuasa Tuhan, yang mereka percaya adalah teknologi yang memberikan mereka makan, memberikan mereka kekuatan, kesehatan dengan jus. Jadi divaksin terus mereka sampai mereka mati. Terus yang kedua, kerajaan Tuhan 1000 tahun damai itu di hati. Damai, sukacita, sejahtera. Terus bercahaya cahaya, berkilau-kilauan, masuk sudah di 1000 tahun damai. Ya Bapak Ibu, nah seperti ini. Jadi manusia 1000 tahun damai itu kembali ke Taman Eden. Ini kan pengulangan zaman. Semuanya hanya pengulangan zaman. Siapa yang sudah masuk, siapa yang belum itu masing-masing. Nah kalau saya sudah masuk, tentu saya tidak mau mengikuti hukum Taurat Musa. Hukum Taurat di bawah sistem hukum Taurat yang kuku berbelah semuanya. Bapak Ibu kembali lagi ke zaman bahula, diputar lagi. Saya sudah tinggalkan semuanya tuh, zaman belas kasihan anugerah saja sudah saya tinggalkan. Sudah ada di 1000 tahun damai kita. Gimana sih? Saudara mau putar lagi ke zaman perjanjian lama, gimana? Itu di sini ini pakai enggak? Di hati ini pakai enggak? Tahu enggak bisa menilai zaman? Mainnya di mana? Di frekuensi mana? 66 apa 77? Kalau saudara mainnya di 66 ya saya maklumi. Saya maklumi kalau saudara mainnya di 66, saya maklumi.